Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Arwan Alimin. Sore ini saya bersama tamu kita ya, Ibu Agusnia Hasan Sulur atau Bu Dr. Agusnia Hasan Sulur yang akan berbincang-bincang dengan kita, menarasikan sejumlah pekerjaan besarnya beberapa bulan ini ya di Pulau Mandar ya. Beliau sudah paham ini kenapa tertawa kan, jadi sudah paham. Jadi apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini apa yang menarik hari ini? Menarik hari ini adalah seharian kita rapat. Iya. Mulai dari perencanaan kerja 2024, evaluasi kinerja, dan kemudian hari ini sore hujan. Iya, hujan. Dan kita berada di Taman Kota ya, yang tidak jauh dari kantor Bupati di belakang kita. Ya, saya akan mulai dengan pertanyaan bahwa tidak semua perempuan itu mendapat job atau jabatan yang strategis, misalnya di kabupaten atau di provinsi. Apa yang kemudian membuat Bu Gusnia cukup enjoy dengan jabatan ini? Enjoy dengan jabatan karena ya menurut saya adalah jabatan itu adalah amanah. Ya, amanah yang diberikan itu harus dilaksanakan dengan baik. Jadi sebenarnya tidak ada beban ketika kita bisa memahami apa yang menjadi tupoksi kita, dan kemudian bisa mengimplementasikan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi tidak ada beban menurut saya jabatan itu. Ketika itu dilaksanakan juga dengan ikhlas, dan memang ini tugas kita dan harus kita selesaikan. Tapi kemudian kita tahu bahwa beberapa pekan terakhir ini atau mungkin sebulan terakhir ya, Bu Gusnia mendapat pekerjaan yang cukup berat untuk mengendalikan sampah. Kita langsung saja ke sampah di Pulau Mandar ini yang selalu menjadi perbincangan di banyak grup WA dan sebagainya. Iya. Jadi saya bertugas sebenarnya hari ini tuh hampir 2 bulan ya di DLHK, dan itu tidak menjadi susah ketika kita menyusun ada beberapa target yang harus kita selesaikan berdasarkan permasalahan. Jadi saya memulainya adalah identifikasi. Ketika pimpinan Bapak Bupati mengamanatkan pada saya untuk pelaksana harian di DLHK, ya saya memang berpikir ini bukan pekerjaan mudah. Tapi ternyata ketika tim solid, tim bekerja dengan baik, akhirnya itu tidak menjadi susah. Walaupun sebenarnya memang persoalan sampah ini bukan hal yang mudah. Karena masalah sampah ini bukan dari pemerintah juga sebenarnya. Jadi pelibatan penyelesaian sampah ini ya harus melibatkan semua stakeholder. Ya, jadi menurut, karena sampah itu produksi rumah tangga. Iya, rumah tangga. Kalau rumah tangga ini sadar tentang pentingnya pemilahan sampah, ya pasti itu tidak akan menjadi masalah. Jadi ketika diberikan amanah ini ya kami mengidentifikasi persoalan besarnya dulu. Di mana sebenarnya masalahnya misalnya? Jadi memang banyak hal ya. Jadi karena saya kan sebenarnya masuk perencanaan itu sudah berjalan ya. Betul. Terus kemudian kedua ya saya memprioritaskan apa yang harus diselesaikan. Karena tidak mungkin semuanya akan bersamaan kita lakukan. Karena persoalan sampah ini ya bukan hanya di perkotaan. Padahal menurut saya harusnya desa itu tidak masalah dengan sampah. Faktanya kenyataan sekarang di desa, kenyataan yang kami dapatkan, orang dari desa membuang ke kota sampahnya. Jadi ada beberapa hal langkah-langkah yang kita lakukan. Pertama adalah ketika saya masuk, konsolidasi internal dulu, memahami tupoksi, memberikan pemahaman kepada semua jajaran yang ada di DLHK bahwa ini loh tupoksi kita. Jadi kita bedah masalah dulu. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Bapak Bupati adalah kita diberikan tugas di DLHK itu membantu Bapak Bupati dalam penyelesaian masalah lingkungan. Itu tupoksinya. Jadi memberi pemahaman dulu ke semua jajaran dulu. Internal dulu ya. Internal dulu yang diberikan pemahaman. Tapi kita harus fokus terkait dengan sampah dulu. Walaupun di sana ada 3 bidang terkait dengan P2KLH, terus kemudian terkait dengan dokumen-dokumen, mereka yang menyusun dokumen, terus kemudian bidang yang bertanggung jawab penanganan limbah, pencemaran yang ada itu juga ada di sana. Dan satu adalah bidang kebersihan yang bertanggung jawab, tapi kami bekerja tim.
Iya. Bukan hanya bidang kebersihan saja. Tidak berbagian gitu ya? Tidak. Jadi kita melibatkan semua dan gerakan yang kami lakukan adalah yang pertama mencanangkan kembali Jumat bersih. Karena saya pikir masalah sampah ini bukan hanya pemerintah yang harus menyelesaikan. Jadi pelibatan semua elemen mulai dari tingkat atas sampai bawah kita harus bergerak. Jadi itu dulu yang saya lakukan dan kemudian pembenahan di Polewali. Karena sebenarnya tugas dari DLHK adalah pengolahan sampah ini adalah perkotaan. Dan wilayah-wilayah jalan strategis. Itu menjadi kewenangan kita di DLHK. Tapi itu dulu, pokoknya Polewali ini harus bersih. Dan kemudian kedua adalah Wonomulyo. Karena Wonomulyo sebenarnya ada 4 kota kan kode RW. Jadi bukan hanya Polewali. Jadi Wonomulyo, terus kemudian Campa dan Tinambung. Tapi selama ini memang fokusnya adalah di perkotaan. Polewali saja. Jadi makanya kita pindah dulu ke Wonomulyo yang memang kemarin menjadi viral dan persoalan sampah yang terbanyak juga adalah itu 20 ton per hari yang ada di wilayah Wonomulyo. Setiap hari 20 ton? Setiap hari. Jadi itu dulu. Itu bisa di-ranking gitu ya, 20 ton kali sekian tidak pernah diangkat gitu ya. Jadi di Wonomulyo itu kita 300 ton sampah loh. Yang saluran kemarin yang kita bersihkan itu sekitar 300 ton sampah. Yang kita rapikan sepanjang 1,2 km ya. Dan kita juga berhasil membangun jalan sepanjang 100 meter lebih, hampir 200. Karena persoalan jembatan yang menjadi masalah, tapi kita mampu selesaikan dengan membangun jalan tanpa ada anggaran khusus buat itu. Tapi partisipasi masyarakat. Iya. Kemudian berkaitan dengan upaya penyadaran masyarakat, lalu keberpihakan pemerintah. Kan ini kan harus ketemu ini ya. Misalnya sampah itu diproduksi oleh masyarakat misalnya, atau pengusaha yang sibuk misalnya di kuliner dan sebagainya, lalu ada kebijakan pemerintah. Sebenarnya apakah retribusi misalnya itu cukup berpengaruh atau bagaimana? Ya, jadi kondisi yang ada sekarang waktu saya masuk sebenarnya di tahun 2021 karena penutupan TPA itu 2022. Awal. Desember 2021. Nah, retribusi itu tidak ada masuk. Karena pada saat itu tidak ada pemasukan. Tidak ada. Tidak ada yang menagih karena memang tidak normal pada saat itu. Iya, tidak normal. Tetapi alhamdulillah sekarang ya, tapi memang luar biasa kita ini tidak ada TPA tapi kita mampu menyelesaikan sampah itu walaupun banyak polemik lah yang ada di masyarakat. Jadi retribusi dengan pelayanan sebenarnya karena mengapa retribusi harus jalan? Karena ada pergub kita, ada perda kita yang mengatur itu. Jadi kita harus menjalankan. Nah, makanya sekarang ini terkait dengan retribusi, bagaimana kita sekarang ini kami memperbaiki pelayanan itu. Bukan dulu retribusi akan kita tagih. Tapi kita perbaiki dulu bagaimana masyarakat bisa merasakan bahwa kita melayani mereka. Ya, walaupun sebenarnya persoalan sampah ini bukan hanya tugas pemerintah sendiri. Kalau masyarakat juga sadar dalam hal pemilahan karena pengelolaan sampah ini bukan hanya pengangkutan. Nah, selama ini kita fokus, teman-teman fokus itu di pengangkutan. Bukan pemilahan, bukan pemrosesan ataupun pengolahan. Padahal TPS 3R kita itu ada 14. Ada pengomposan kita itu ada 2. Sampah kita ada 52. Tetapi kenyataan adalah itu semua tidak berjalan. Nah, makanya kami sekarang ini adalah fokus konsen menguatkan teman-teman. Anggaran kita harus kita rubah dan mindset kita harus rubah. Bahwa persoalan sampah ini bukan selalu adalah di pengangkutan yang selama ini kita ributkan. Persoalan kita bukan hanya adalah operasional. Tapi ini kita bisa efisiensi. Saya yakin ini bisa efisiensi. Kalau pengolahan terus kemudian TPS 3R kita berjalan, bank sampah kita berjalan, saya yakin kita bisa efisiensi dari sisi untuk transportasi dan kendaraan ya. Apakah ini berkaitan dengan kultur di internal kita misalnya di DLHK selama ini yang hanya menunggu misalnya, tidak responsif misalnya terhadap. Iya, jadi teman-teman di sana butuh butuh bimbingan dari kita. Butuh pengarahan dari kita karena saya sangat respect kepada teman-teman, mereka sangat luar biasa sebenarnya.
Mereka bergerak, itu terbukti. Yang bekerja ini bukan saya, tapi mereka yang bekerja. Dan mereka punya dedikasi yang luar biasa karena bekerja ini 24 jam kalau saya. Mereka tidak mengenal waktu dan kapanpun diinstruksikan ada misalnya sampah yang menumpuk, itu dia langsung diantisipasi gitu. Turun. Jadi kita memang memberikan semangat daripada para petugas kita bahwa kita tidak bisa ada reward gitu iya. Jadi saya memang selalu memberikan spirit buat mereka bahwa kalian ini adalah pahlawan kebersihan. Kita bertanggung jawab bersihnya daerah ini, itu tugas kita. Jadi bukan tukang sampah, tapi petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Karena itu ungkapan yang sering ada itu tukang sampah atau petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Jadi makanya kita evaluasi kinerja mereka. Jadi melakukan pendekatan buat mereka bahwa kita hadir buat dia untuk melakukan pendampingan mentoring. Jadi sekarang ini jujur saya turun tangan adalah melakukan mentoring buat mereka. Yang menarik bagi kita itu, ini kan viral dan menjadi apa ya, istilah tanda kutipnya itu adalah komoditas yang sering diperbincangkan. Yang kita mau tahu ini sebenarnya metodenya seperti apa yang dilakukan Bu Husni? Sebenarnya sehingga ini bisa bergerak gitu, bisa bersih jalanan kita, khususnya Trans Sulawesi yang tapi bisa mungkin dijelaskan bagaimana metodenya, pendekatannya maksud saya. Pendekatannya adalah mereka itu bukan masalah antara bawahan dan atasan. Mereka itu sebenarnya penting buat kita. Kalau saya menganggap, saya biasa sedih dan bahkan menangis loh lihat mereka. Mereka itu harus berhadapan dengan sampah yang sebenarnya bukan, tapi itu tugasnya. Jadi saya memberikan seperti itu dan saya memberikan semangat buat dia. Dan saya selalu hadir. Jadi saya mengawasi langsung dan memberikan edukasi langsung. Biasa jadi melalui pelaporan, kan sekarang zamannya IT ya. Iya, betul. Ada grup. Jadi ada grup. Jadi grupnya itu adalah khusus untuk TPA. Yang bertugas di TPA tersendiri grupnya. WA khusus. Jadi khusus kebersihan. WA khusus lagi. Terus kemudian petugas taman tersendiri lagi. Jadi sehingga kita gampang, walaupun sebenarnya ada pengawas. Tapi pengawas ini juga butuh diawasi. Ada grupnya juga? Ada. Jadi kita buat grup-grup itu adalah untuk memudahkan komunikasi dan mereka harus melaporkan progres daripada kinerjanya karena mereka kan ada gaji dan lancar. Saya melihatnya di media sosial, di Facebooknya, fokusnya itu. Yang menarik adalah ada suasana sampah sebelum dan setelah gitu. Before dan after gitu. Bagaimana itu sehingga itu dilakukan? Ya saya harus jadi kan begini, gaji mereka itu kan bukan gaji yang sedikit ya. Itu 2 juta 1 bulan. Ya 2 juta dan mereka sudah berkomitmen untuk melaksanakan tugas itu. Jadi saya memberikan pemahaman. Jadi sekarang ini mereka harus memberikan laporan kinerja. Secara tertulis dan secara gambar. Maju, agak maju nih. Iya, karena dan saya juga lombakan videonya. Jadi ada lomba video. Jadi saya memberikan semangat yang ada. Apa kriterianya tuh lomba video? Jadi saya akan memberikan laporan kinerja melalui video. Karena tidak banyak juga mereka itu sebenarnya punya bakat. Dan saya memberikan beasiswa juga untuk yang mau kuliah. Seperti itu. Jadi memberikan spirit semangat bahwa kalian ini adalah menjadi orang yang sangat penting. Jadi mereka ini adalah orang penting di dalam keberhasilan. Makanya saya selalu bilang kerja ini pahlawan kota kita. Saya selalu bilang bukan saya, kalian yang hebat. Saya ini hanya memberikan ide, mengarahkan, memberikan support. Tapi dalam momen-momen tidak mengenal waktu. Malam saya evaluasi keliling sampai saya hafal itu ini di titik ini. Jadi kami identifikasi di mana titik tumpukan dan apa masalahnya. Siapa yang membuang di situ? Jadi ini metode riset yang kita lakukan. Luar biasa ini ya. Iya, jadi penyelesaian itu adalah dengan metode riset dengan melibatkan juga teman-teman yang lain dan kita selalu mendiskusikan. Masalahnya di sana apa? Kita coba tipe A. Masyarakat belum berubah, kita coba lagi. Jadi saya bilang kalian jangan pernah bosan karena itu adalah tugas kita. Sampai masyarakat itu sadar. Jadi ada beberapa titik. Yang awalnya itu yang sempat viral juga di media adalah yang taman ditempati membuang sampah depan residen. Nah itu juga sempat viral dan yang saya bilang adalah jangan kutuk orang yang buang karena di sini kan kotor. Di sini penuh rumput. Tapi coba kita bersihkan. Coba jadikan tata jadi taman dan jaga. Akhirnya kan berubah dari 5 lagi. Oke, sabar.
akhirnya sampai tidak ada yang membuang. Karena ini masalah perilaku sebenarnya. Karena menurut dia apa pentingnya, yang penting gue buang. Tapi kita memberikan kesadaran ini dengan kita membersihkan. Karena saya lihat semua yang kotor ini adalah memang kumuh-kumuh. Jadi kita rapikan, bersihkan. Jadi khususnya sudah tahu ya titik-titik yang paling banyak sampah selama ini ya. Tahu. Walaupun sekarang ada pergerakan. Ya. Mereka lagi progresnya gitu ya. Ada pergerakan. Jadi kita bagian sini dia mengarah lagi ke sana. Jadi ini kan jadi arah Jalan Kartini lagi banyak yang membuang. Mau sampai sana lagi. Tapi sudah ada yang mulai berkurang. Kita awasi lagi bagian sana. Jadi kita tidak boleh lengah dan kita evaluasi terus. Yeah. Jadi walaupun yang penting jalan poros strategis itu tidak lagi kotor. Yeah. Sambil sekarang peralatan. Bagaimana kontainer, jadi kontainer semua kita perbaiki. Tapi sebenarnya kontainer dan tempat sampah ini tidak menyelesaikan masalah. Makanya sekarang kami fokus bagaimana pengurangan dan pemilahan. Mungkin masyarakat masih membuang di tempat-tempat lain itu karena misalnya masalah TPA. Bagaimana solusinya itu? Jadi begini, TPA mungkin semua juga orang sudah tahu bahwa jadi sekarang saya mengkategorikan ada 3. Pertama adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, karena semua kan saya masuk itu sudah berjalan. Di Amasangan itu jangka pendek, ya. Karena tidak mungkin seterusnya di situ. Oke, walaupun kemarin mungkin semua juga orang dengar itu ada masalah, tetapi kita melakukan pendekatan karena ini permintaan juga masyarakat di sana. Oke, kedua adalah bagaimana TPA ini kita manfaatkan. Nah, TPA Amula sekarang kan di sana ada tempat pengolahan. Yang kemarin belum berjalan dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita jalankan. Jadi kita fokus akan mengolah sampah-sampah yang ada di TPA untuk menjadi batako. Jadi produk itu dan semua ready di sana, sisa lampu yang kita tunggu. Oke, itu berjalan dan kemudian jangka panjang adalah Satoko. Satoko masih ada tahapan tadi ini juga kita rapat bagaimana sesuai mekanisme aturan yang ada itu semua kita lewati. Jadi itu saya bilang adalah jangka panjangnya. Tetapi kita siapkan karena semua sebenarnya sudah siap. Tetapi terkait dengan aturan-aturan itu lewat koordinasi provinsi kemarin juga sudah melaporkan sama Pak Sekda untuk kita mensupport bagaimana tahapan. Jadi nanti ini semua siap. Jadi tidak gegabah kita langsung enggak. Kita siapkan dulu semuanya. Untuk TPA misalnya, ini kewenangannya yang mana lebih besar, kabupaten atau provinsi? Jadi sebenarnya di dalam aturan Permen PU itu adalah tahapan yang menjadi kewenangan menutup TPA itu ada di provinsi. Tetapi ada dalam beberapa kriteria. Sebenarnya tahapan-tahapan selama ini yang dilakukan oleh teman-teman DLHK itu sebenarnya secara administrasi sudah ada semuanya. Ya, tetapi itu mungkin yang kemarin yang tidak ditindak lanjuti ya beberapa tahapan itu karena desakan ya dari bawah juga dan sebagainya. Tetapi kita tidak balik ke belakang, kita evaluasi. Sekarang kita harus move on, kita harus selesaikan dan jangan baperan gitu. Jangan baperan. Dan yang pastinya kita harus edukasi bagaimana memfungsikan TPS 3R, bagaimana bank sampah ini berdiri di setiap lingkungan dan bagaimana masyarakat ini bisa sadar bahwa ternyata sampah itu bukan masalah. Sampah itu bisa dikelola. Dia bisa jadi sumber pendapatan. Jadi dia bisa jadi sumber pendapatan karena sekarang 2 minggu ya kita launching sampah ditukar dengan sembako, sampah bisa ditambung, sampah bisa ditukar dengan pulsa, sampah bisa ditukar dengan rokok, ya. Jadi nanti jadi sampah lagi rokoknya. Iya. Tidak apa-apa itu kan bisa dibeli. Kertasnya. Jadi semuanya kertasnya bisa dibeli, terus kemudian retribusi dibayar dengan sampah. Retribusi dibayar dengan sampah. Iya. Itu bisa dilakukan per rumah tangga itu? Bisa. Jadi kita sekarang bank sampah yang akan menyelesaikan ini. Jadi masyarakat, jadi tadi kita sudah rapat teknis ya. Masyarakat yang masuk di dalam nasabah kita, terus kemudian dia menjadi anggota yang membayar retribusi, itu nanti pihak bank sampah yang akan mendebit dan membayar. Menghitung ya? Iya, dia akan membayar ke bagian penagihan. Kan 10.000. Jadi biar selesai semua, jadi masyarakat juga perilakunya bisa berubah. Jadi kalau di progres, kira-kira dia sudah di mana kira-kira?
Kalau progres sekarang Bank Sampah pas kita launching dan mungkin juga bisa dirasakan daripada petugas kita yang juga bertanya, Bu, berkurang nih sampah. Oh iya. Jadi mereka merasa ya? Mereka merasa karena mereka juga sekarang sudah memilah sampah yang selama ini. Jadi kita memberikan indikator kinerja itu adalah masuk di bank sampah, kemudian petugas juga membawa sampah, menjadikan laporan kinerja dan dia harus upload setiap hari bahwa dia sudah datang membawa sampah. Jadi itu semua sebenarnya sih sederhana, tetapi itu akan mampu memberikan kinerja terutama adalah di pemilahan sampah. Jadi bisa nggak menceritakan suka dukanya nih selama 2 bulan ini? Kalau sebenarnya suka dukanya tidak ada dukanya sebenarnya. Suka semua ya? Suka karena tidak cuman masalah waktu karena dia sepertinya di DLHK ini tidak mengenal waktu. Karena saya harus mengawasi. Jadi saya pulang. Ya karena orang buang sampah kan tidak pakai jadwal. Tidak pakai jadwal. Terserah dia mau jam berapa. Dan itu ada waktunya setelah maghrib dan kemudian subuh. Setelah salat subuh. Nah, ada yang menarik adalah yang sering juga berserakan itu adalah bulu ayam. Nah, itu jadi itu kami jadi kami itu mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Iya. Oh, ini dan beberapa yang bawa dan sebagainya. Jadi yang kami lakukan adalah pendekatan si penjual ayam. Iya, betul. Jadi kita sekarang sudah 2 minggu kita memberikan layanan khusus untuk bulu ayam. Iya. Karena dia bukan jadi kertas, ada petugas bukan daun bukan. Gitu. Jadi ada petugas khusus mobil yang kami tugasi di kantor untuk menjemput setiap malam. Sehingga ya alhamdulillah kurang itu karena itu yang bikin menumpuk. Banyak lalat. Iya, jadi kami identifikasi jenis-jenis sampah itulah yang kita datangi. Pelaku-pelaku usaha juga kita datangi di mana dia mengelola sampah dan di mana membuang, dan kemudian kami memberikan nomor telepon untuk dihubungi. Karena misalnya nanti di teman-teman pengusaha warung misalnya di Bodoali, maka tidak akan ada sertifikasi buat mereka. Mereka sudah mengelola sampahnya dalam kadar tertentu. Sama ya, saya menyebutkan salah satu yang besar di situ kita ngikutin karena dia bilang pada saat itu kami tidak membayar retribusi karena kami mengolah sampah. Tapi kita ikutin dia sebenarnya mengolah sampahnya di mana. Jadi kita mencari, oh ternyata betul dia punya pengelolaan sendiri. Aman. Seperti apa model pengelolaannya? Karena dia mandiri. Dia kan itu sampah warung itu kan lebih kepada kompos ya. Oh iya, betul. Iya, jadi mereka mengolah sendiri sisa-sisa makanan dan ada juga yang bekerja sama dengan peternak. Peternak ikan lele dan sebagainya. Peternak babi, ada juga peternak ayam. Jadi ini semua kita konekkan supaya sampah sisa makanan ini ya harusnya sebenarnya bisa diolah. Jadi kayak begitu yang kita. Jadi kita mencari ini sebenarnya masalahnya di mana? Iya, betul. Bukan di pengangkutannya, tapi kita mencari sumbernya untuk kita bisa selesaikan. Kalau terkait pengawasannya gimana? Ini kan sudah berjalan. Ini butuh pengawasan. Perlu lebih ketat misalnya. Jadi kami juga bekerja sama dengan Satpol. Satpol PP, jadi untuk pelaku-pelaku usaha atau ada yang bermasalah dan dia bertahan, itu kita menggunakan Satpol PP dan kemudian mereka memberi pernyataan secara tertulis secara tertulis dan kemudian pengawasannya tadi lewat WA laporan. Jadi masing-masing pengawas juga laporan. Itu kan internal. Kalau hotline-nya misalnya untuk publik gimana? Ya itu tadi lewat boleh media. Langsung Bukadis misalnya. Bukadis ini ada sampah di sini. Oh bisa. Ada. Iya. Banyak. Jadi saya malah membuka ruang, makanya di WA saya sekarang banyak yang tanya, "Bu, kenapa sampah terus kita posting?" Sebenarnya itu adalah itu memberikan informasi silakan. Jadi melalui media sosial, melalui grup-grup silakan. Jadi sudah banyak. Bu, sampah saya di sini belum diangkut. Foto langsung saya kirim ke petugas, silakan laksanakan. Ada titik GPS? Ada. Jadi lebih canggih nih DLHK ya. Sambil kita perbaiki sebenarnya cara ini. Tadi kan sudah ada edukasi dan sebagainya. Bagaimana misalnya pelibatan teman-teman komunitas misalnya yang juga peduli pada sampah? Iya. Jadi memang sekarang karena ini adalah waktu 2 bulan. Ada teman-teman soalnya di sini. Dengar aku. Jadi sebenarnya bukan waktu yang singkat ini 2 bulan. Iya, betul. Jadi kita ada tahapan-tahapan. Memang selanjutnya adalah saya sudah menyampaikan tadi di rapat adalah pelibatan dari beberapa komunitas. Itu penting, makanya saya bilang kita tidak bisa sendiri karena melalui mereka, karena itu juga target kinerja dari DLHK. Bagaimana melakukan edukasi dengan pelibatan dengan lembaga yang ada.
Jadi itu juga kami tadi briefing teman-teman, pemahaman kalian melibatkan lembaga itu seperti apa. Betul, nah, tadi tuh briefing, ada memang kesalahpahaman tadi bahwa lembaga yang dimaksud itu adalah sekolah di Wiyata, Proklim dan sebagainya. Jadi tadi ini kita rubah ya. Jadi bagaimana pelibatan semuanya. Jadi tidak melihat saja karena ini mau penilaian terus itu yang kita lakukan pembinaan. Seperti itu. Jadi kami berharap, nah kemarin lewat konten kreator kita juga panggil ya. Bagaimana mereka juga terlibat, karena kalau banyak yang terlibat di penanganan sampah ini, saya yakin sampah ini akan bisa terselesaikan. Pemerintah hanya fungsi fasilitasi, menyediakan sarana. Jadi ada circle-nya ya, misalnya pemerintah, masyarakat, komunitas dan sebagainya. Ya kita juga berharap lewat media dan semua seperti ini mungkin untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat pendekatan keluarga, pendekatan. Jadi jangan kaku bahwa sosialisasi itu hanya dalam bentuk ruangan, acara khusus, ada spanduk. Itu bukan, harus diganti modelnya. Lewat seperti ini juga jangkauannya bisa. Kan masalah besar kita adalah bahwa menurut teman-teman yang giat dalam masalah lingkungan, sampah yang diproduksi itu 80% di daratan. Ya. Di laut, di sungai. Bagaimana DLHK apa namanya? Jadi memang betul. Saya juga baru sadar sejak saya di DLHK. Ya. Makanya tadi saya briefing teman-teman, persoalan lingkungan ini adalah tanggung jawab pula dari kita. Bukan hanya sampah. Tapi pencemaran lainnya, limbah B3, efek rumah kaca dan sebagainya. Terus kemudian lingkungan terkait dengan Proklim dan sebagainya. Sampah ini hanya bagian. Tapi ini menjadi fenomena yang luar biasa karena yang tidak mampu kita selesaikan. Tapi persoalan lain adalah ya kita harus di pencegahan. Karena sampah ini ya perilaku kalau menurut saya. Kebiasaan dan kemudian sampah ini kita tidak bisa hindari karena berapa jumlah penduduk itu akan berpengaruh kepada sampah. Dengan model kehidupan kita sekarang yang serba praktis, yang semua menghasilkan sampah. Sangat konsumtif. Iya, sangat konsumtif, jadi menghasilkan sampah. Jadi ini memang menjadi perhatian kita dan bagaimana pelibatan. Dan memang waktu dekat ini kita akan melibatkan teman-teman komunitas. Saya kemarin bilang pantai ini harus betul-betul kita jaga. Karena ini akan kembali lagi dari proses penyadaran kepada masyarakat. Ini harus kita lakukan apa sebenarnya efeknya. Jadi ada satu hasil lab daripada lingkungan yang kita bersihkan, misalnya kayak di Wono. Itu semua ada hasil labnya yang kita harus publish. Misalnya air sungai, karena air sumur ada. Kita ada seperti Sungai Mandar itu juga ada, tapi walaupun kategori sedang ya. Jadi menurut informasi tidak selamanya juga di tempat di sampah itu tercemar. Buktinya Sungai Mandar itu tidak tercemar. Ya, dia tahun kemarin dia tidak tercemar, tapi tahun ini itu ringan. Nah, jadi itu juga semua yang akan kita lakukan. Bagaimana di isu-isu terkait lingkungan ini sangat berhubungan dengan masalah adalah kesehatan. Seperti di Wonomulyo. Jadi memang harus leading sektornya lebih banyak ini karena lingkungan itu kesehatan gitu kan? Iya, air bersih, PU dan sebagainya. Makanya kemarin kita aksi bersih itu di Sungai Kunyit. Karena sumber air bersih kita ada di sana. Dan ternyata di sana tercemar ringan. Banyak sampah. Orang sekarang sejak kemarin banyak membuang sampah di sungai. Ke Sungai Kunyit misalnya. Dan jadi itu dikonsumsi orang di kota. Jadi pemirsa sekalian, tolong jangan buang sampah lagi di sumber-sumber PDAM kita ya. Iya. Karena kita tonji sendiri menikmati. Kita di laut juga ikannya kita makan. Bagaimana ceritanya? Jadi saya kira itu obrolan kita ya. Saya kira sudah cukup panjang ini yang dipaparkan oleh Bu Kadis kita. Dan kenapa ini menjadi sangat penting? Karena sampah itu isu-isu yang universal. Dia masuk ke laut dan itu menjadi masalah perairan, kelautan dan sebagainya. Kira-kira setelah DLHK lulusnya mau kemana lagi? Kalau saya sih di mana dikasih tanggung jawab ya kita bekerja lagi.
Tapi pahami tupoksi. Oh iya. Itu saja. Pahami tupoksi, identifikasi apa masalahnya, ambil yang strategis, yang satu disentuh, yang lain bergerak. Oh gitu. Iya. Itu namanya strategi. Kita tetap enjoy saja. Iya, enjoy lah. Oh, ya? Enjoy. Oke, saya kira cukup ya teman-teman yang menyimak atau warga khususnya Pulau Limandar yang menyimak ini dan Sulawesi Barat. Bagaimana beliau menjelaskan tentang masalah sampah yang sangat viral di daerah kita ini ya, dan pelan-pelan karena saya juga tadi sepanjang pagi siang sebelum berbincang dengan beliau saja mutar-mutar di sekitar stadion dan sudah tidak ada di sana apa itu sampah yang sangat panjang gitu ya. Iya, dulu 30 meter loh. Oh itu luar biasa sekali ya. Termasuk di Trans Sulawesi. Ya saya lihat itu sudah kayak di jembatan Rea kan, sudah tidak ada sampah lagi di situ dan beberapa titik yang selama ini memang jadi sorotan. Ya, mudah-mudahan saja kita tetap mendukung beliau untuk menjaga lingkungan hidup kita di Pulau Limandar secara. Terima kasih sudah hadir di forum kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.